Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik beserta keluarga di rumah sehat selalu ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai IMPA hari ini. Ayo adik-adik kita bersiap untuk menyanyikan lagu kita yang pertama, Mari Kita Bersukaria. Tapi jangan lupa adik-adik kita berdiri yuk. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Satu lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, sebelum kita masuk pada IMPA hari ini, yuk adik-adik yang di rumah kita siapkan hati kita, sikap doa yang baik. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bergabung pada IMPA online hari Minggu ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang ada dalam IMPA pada hari ini, Tuhan yang ada di tengah-tengah kami sehingga IMPA ini boleh dapat berjalan dengan baik dari awal permulaan hingga pada akhirnya. Kami mau serahkan IMPA hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah berdoa dan menyanyikan lagu yang pertama. Sekarang kita akan membuka Kidung Ceria kita. Kita buka dari Kidung Ceria 265 dengan judul Yesus Berpesan. Mari adik-adik kita buka Kidung Cerianya dan kita bernyanyi Yesus Berpesan. Adik-adik yang sudah hafal lagunya boleh bernyanyi bersama-sama dengan kita. Mari kita bernyanyi Yesus Berpesan. 1, 2, 3. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Yuk adik-adik kita pakai gerakan ya, bangkit berdiri yuk. 1, 2, 3. Cinta akan Yesus tak berarti hanya
Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria nomor 267. Siapa yang berpegang? Yuk adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 267, siapa yang berpegang. 1, 2, 3. Siapa yang berpegang dalam sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam sabda Tuhan, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mau berdoa kalau sebentar kami akan melakukan pembacaan Alkitab dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang kiranya ada bersama dengan kami dari awal pertengahan hingga pada akhir impah hari ini. Dan kami juga mau berdoa Tuhan supaya kami dapat siap mendengarkan dan mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak Layan pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena hati kami siap menerima dan juga telinga kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Nah, saatnya Kak Melsa ingin mengajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan nih. Makanya itu, marilah kita siapkan Alkitab dan membuka Alkitab kita dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Haneel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaca, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa, yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat, sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Haraya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Shalom, selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah sama-sama membaca Alkitab yang terambil dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8 yang bertema tentang Aku bekerja bersama.
Kira-kira adik-adik tahu tidak pembacaan kitab kita minggu ini menceritakan tentang apa? Nah, benar adik-adik. Itu menceritakan tentang Nehemia. Kira-kira siapa yang tahu siapa itu Nehemia? Baiklah, dengarkan cerita tentang Nehemia ya adik-adik. Nehemia adalah juru minum Raja Artasasta di Persia. Dia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam keadaan kesukaran. Nehemia memohon agar Tuhan menolong mereka. Lalu Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Akhirnya Raja setuju. Sampai di sana, Nehemia mengelilingi Yerusalem dan ternyata keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. Ini pekerjaan berat, kata Nehemia kepada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, mereka akhirnya bisa membangun kembali tembok-tembok ini. Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya untuk memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang sampah, gerbang ikan, dan gerbang-gerbang lainnya. Akhirnya, gerbang kota mulai dibangun. Pada mulanya musuh menertawai mereka, tetapi saat tembok mulai tinggi, musuh bersiap menyerang. Maka mereka bekerja dengan cara satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Akhirnya adik-adik, dalam waktu 52 hari kerja, tembok itu pun selesai dibangun. Dan Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Dan akhirnya mereka berjanji pada Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungan Tuhan. Nah adik-adik, cerita tentang firman Tuhan kita tadi menceritakan bahwa kita harus selalu bekerja sama dalam segala hal, baik di rumah, di sekolah, atau di mana saja. Contohnya ya adik-adik, kalau di rumah, adik-adik harus bekerja sama dengan membantu mama memasak, membersihkan tempat tidur sudah tidur. Dan di sekolah adik-adik bekerja sama dengan teman-teman dalam membersihkan kelas yang sering disebut dengan piket kelas. Nah adik-adik, banyak hal lain lagi yang bisa adik-adik lakukan bersama. Demikianlah cerita Alkitab kita minggu ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat tetap selalu bersyukur padamu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat bagi orang lain.
Buat sekolah kami, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami, Tuhan, kiranya juga berkati, berikan kesehatan dan selalu berikan kelancaran dalam setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima. Sertai kami Tuhan saat kami selesai dan kembali ke rumah kami masing-masing. Bagi teman-teman kami yang tidak dapat hadir, kiranya Tuhan sertai. Bila ada yang sakit, kiranya Tuhan pun berikan kesembuhan. Berikan kekuatan, hikmat, serta berkati agar mereka minggu-minggu yang akan datang mau bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami, di mana kami rindu untuk memiliki gedung gereja sendiri. Berkati juga Ibu Pendeta kami, Ibu Yesi. Kiranya Tuhan berkati selalu Ibu Yesi juga bersama dengan keluarganya. Berkati para majelis ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Untuk Bapak Presiden dan pemimpin negara kami yang lainnya. Agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini dari Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekarang adik-adik, marilah kita mempersiapkan persembahan kita sebagai wujud dan ungkapan syukur kita kepada kasih Tuhan. Tetapi sebelum itu adik-adik, marilah kita persiapkan celengan dan uang persembahan kita. Dan habis itu kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria yang berjudul Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus menanti diriku tetap. Aku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku.
Adik, sekarang marilah kita lipat tangan dan tutup mata dengan sikap yang sempurna untuk berdoa bagi persembahan yang telah kita berikan. Bapa yang baik, yang berada dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami ingin mengucap syukur atas kasih karunia-Mu melalui persembahan yang telah kami berikan. Berkatilah persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan, supaya persembahan kami dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang tidak sempurna, tetapi kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, yaitu Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Aktivitas untuk adik-adik TK adalah lakukan satu kegiatan ketika adik-adik bekerja bersama-sama di rumah. Contohnya, merapikan mainan, merapikan tempat tidur, membuang sampah pada tempatnya, membantu ibu mencuci piring, dan lain-lain. Adik-adik minta tolong mama atau kakak untuk video, kirim ke kakak ya, kakak tunggu.